Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Apa kabar di tahun baru ini, di minggu pertama dari Januari? Ya, semoga Bapak-Bapak dan Ibu berada dalam semua ke dalam sehat sampai sekarang. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan di awal Januari ini. Ya Tuhan Bapa, kiranya Engkaulah beserta dengan kami Tuhan, supaya kami dapat menjelaskan dan juga memberitakan firman-Mu itu pada saudara-saudara kami Tuhan, dan orang yang mendengarnya juga dapat mengetahuinya. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, eh, firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 6 ayat 1 hingga 8. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak sebagai para profesional maupun pemimpin perusahaan, apakah Bapak-bapak sudah memiliki keberanian dan kepemimpinan di dalam posisi Bapak? Bapak-bapak maupun profesional, kita tahu bahwa kepemimpinan adalah serangkaian perilaku yang digunakan untuk membantu orang-orang menyelaraskan arah kolektif, juga melaksanakan rencana strategis, dan terus memperbarui organisasi. Di sini Bapak-Bapak dan Ibu, ada 4 jenis perilaku bagaimana menjadi eh, efektivitas kepemimpinan. Yang pertama adalah Bapak-Bapak apabila menjadi seorang pemimpin adalah bersikap suportif. Kedua, beroperasi dengan orientasi hasil yang kuat. Ketiga,
mencari perspektif yang berbeda. Dan keempat, memecahkan masalah secara efektif. Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional, pemimpin yang efektif tahu bahwa apa yang berhasil dalam satu situasi belum tentu berhasil setiap saat. Oleh karena itu, bapak-bapak harus dilakukan suatu strategi, di mana strategi kepemimpinan harus mencerminkan konteks dan tahap evolusi setiap organisasi. Tentu di sini kita perlu melihat bagaimana sudut pandangnya bahwa hal ini adalah penting. Hal ini kita bisa lihat dari adanya, Bapak bisa melihat dari kesehatan organisasi Bapak dan Ibu. Di sini penting karena apa? Karena hal ini adalah merupakan serangkaian faktor holistik yang memungkinkan organisasi dapat tumbuh dan berhasil seiring berjalannya waktu. Tentu dengan hal ini Bapak-bapak perlu adanya pendekatan situasional di mana di sini para pemimpin harus fokus pada perilaku yang paling relevan ketika organisasi menjadi lebih sehat. John C. Maxwell mengatakan demikian. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi bapak-bapak sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan teman-temannya, karyawannya jalan dan bagaimana ke arah jalan tersebut dan juga menunjukkan jalan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat di Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 tadi bahwa kitab Keluaran ini adalah merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Musa. Dan ini adalah kitab mengenai percakapan antara Allah dan Musa di tengah-tengah peristiwa pembebasan bangsa Israel. Dan juga pada saat itu terjadi ada perbudakan di Mesir. Dan ini kita bisa lihat dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 ini ada hal-hal yang kita bisa lihat yaitu adalah pada saat itu terjadi adanya perbudakan di Mesir, di mana bangsa Israel berada di dalam perbudakan di Mesir selama beberapa generasi. Jadi Allah telah mendengar keluhan mereka dan memilih Musa sebagai pemimpin untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Di sini juga dari pasal ini kita bisa lihat Allah memberikan janji kepada leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita bisa lihat bahwa janji ini melibatkan tanah yang dijanjikan dan janji bahwa keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Di pasal ini juga di Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 ini juga kita tahu bahwa Musa telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa diutus untuk berbicara kepada Raja Mesir atau Firaun dan meminta pembebasan bangsa Israel. Di Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 ini juga kita tadi bisa lihat ada dialog antara Allah dan Musa di tengah-tengah situasi sulit pada saat itu. Tentu hal yang menyeratkan di sini adalah di sini disebutkan Allah mengingatkan Musa dan bangsa Israel tentang janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu ini dimaksudkan adalah untuk memberikan penghiburan dan keyakinan bahwa Allah tidak lupa akan janjinya. Di pasal ini juga Allah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan memiliki kekuasaan dan untuk memenuhi janjinya. Pesan ini dimaksudkan adalah untuk memperkuat keyakinan bangsa Israel bahwa
Allah memiliki kendali penuh atas peristiwa-peristiwa sejarah mereka. Di sini juga disebutkan adanya nubuatan pembebasan, yaitu di mana Allah menubuatkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tentu ini adalah janji langsung bahwa Allah akan melakukan tindakan besar untuk membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Nah, dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 ini, kita bisa lihat bagaimana korelasinya, pemahamannya dengan kita, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan. Di sini ada diberitakan adanya pesan untuk kita, yaitu bapak-bapak, mengenai adanya tentang kekuasaan Allah, yaitu untuk menyelamatkan dan menjanji dan memenuhi janjinya. Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan, tentu hal ini dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada upaya manusiawi semata, tapi juga pada kepercayaan dan keyakinan pada sesuatu yang lebih besar. Di sini juga kita belajar diingatkan tentang kepemimpinan. Nah, kita bisa belajar dari kepemimpinan Musa. Musa adalah pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Pemimpin dalam konteks profesional maupun perusahaan dapat mengambil inspirasi dari prinsip kepemimpinan yang kuat dan komitmen pada visi yang jelas. Di sini juga kita bisa belajar tentang keberanian dalam menghadapi tantangan. Di Keluaran ini tadi disebutkan bahwa bangsa Israel dihadapkan pada tantangan besar. Namun di sisi lain Allah meyakinkan mereka bahwa Allah akan menyertai mereka dalam perjalanan keluar dari perbudakan. Nah, hal apa yang kita bisa pelajari di sini? Yaitu adalah kita dapat mengambil inspirasi, yaitu tentang memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan bisnis atau kehidupan pribadi dengan keyakinan pada kemungkinan perubahan yang lebih baik. Di pasal ini juga kita bisa mempelajari tentang adanya janji dan kesetiaan, di mana di sini Allah mengingatkan bangsa Israel akan janji-janjinya dan kesetiaannya. Hal ini dapat menjadi pengingat bagi bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan untuk selalu tetap setia pada nilai-nilai dan tujuan perusahaan Bapak dan Ibu dalam menghadapi tekanan maupun godaan untuk adanya kompromi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat di sini bagaimana bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, tadi kita pelajari bagaimana bapak-bapak menjadi menerapkan Keluaran 1 sampai 8 ini, sehingga bapak-bapak dapat menjadi pemimpin yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang memiliki keberanian dan kepemimpinan. Yaitu pertama adalah janji dan keberanian. Dan kedua, janji kepemimpinan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nomor 1 kita coba telaah. Pertama adalah janji dan keberanian. Di sini kita bisa lihat dari ayat 1 tadi. Disebutkan di situ, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Di ayat ini kita bisa mempelajari bahwa Tuhan memberikan janjinya kepada Musa mengenai tindakannya terhadap Firaun. Tuhan menekankan bahwa dengan kuasanya yang besar,
Firaun akan melepaskan bangsa Israel dan mengusir mereka dari Mesir. Kita bisa lihat bahwa dengan pesan ini kita dapat mempelajari adanya pengharapan kepada bangsa Israel bahwa pembebasan mereka akan dilakukan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana adanya kuasa dan otoritas Tuhan dalam memimpin dan mengatur setiap peristiwa-peristiwa. Kita sebagai pemimpin perusahaan, kita bisa memiliki keyakinan kuat dan mempercayai rencana yang telah digariskan oleh organisasi Bapak yang sudah Bapak Ibu pimpin. Juga di sini sebagai pemimpin diajarkan bahwa kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Bapak-bapak dan ibu harus memiliki keyakinan pada visi bapak dan ibu dan memimpin tim dengan keyakinan bahwa keberanian akan membawa hasil yang positif. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, bapak-bapak dalam bisa menerapkan hal ini, bapak-bapak perlu adanya janji dan keberanian. Artinya adalah bahwa sebagai pemimpin perusahaan, Bapak dan Ibu perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Bapak dan Ibu juga harus memiliki keyakinan pada visi Bapak dan Ibu dalam memimpin tim dan memiliki keyakinan bahwa keberanian akan membawa hasil yang positif. Bapak dan Ibu juga perlu adanya percaya pada kekuatan ilahi. Nah, di sini kita seperti diajarkan bagaimana di dalam ayat ini bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan dapat mengambil inspirasi dari kekuatan ilahi untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang sulit. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya janji Tuhan yang teguh. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan perlu memahami bahwa kesuksesan dan pembebasan dari tantangan bisnis datang dari Tuhan yang memiliki kekuatan teguh. Kekuatan ini dapat diartikan sebagai strategi yang kokoh dan keberanian dalam menghadapi risiko. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya pemimpin berwawasan rohani. Artinya, bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan perlu memiliki wawasan rohani dan etika bisnis yang seimbang, yaitu dengan memimpin dengan integritas dan kebijaksanaan yang datang dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya janji Tuhan untuk membebaskan dari penindasan. Di sini sebagai pemimpin perusahaan maupun sebagai profesional diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Tuhan dapat memberikan kebebasan dan menunaikan janjinya kepada Bapak dan Ibu yang setia. Bapak-bapak dan Ibu juga dalam hal ini perlu mengingatkan adanya bahwa Allah adalah pembebas dan pelindung. Di sini disebutkan di Keluaran 6 ayat 1 itu bahwa pemimpin yang kuat memerlukan keyakinan bahwa pembebasan dan perlindungan datang dari sumber yang lebih tinggi. Bapak-bapak juga perlu mengingat adanya bahwa Allah yang mengenal kita. Nah, di ayat ini kita digambarkan bahwa Allah sebagai yang mengenal kita secara mendalam. Bapak-bapak sebagai pemimpin maupun profesional di sini, bapak-bapak dan ibu diingatkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri bapak-bapak dan ibu sendiri dan orang-orang di sekitar bapak dan ibu. Bapak-bapak dan ibu juga di sini perlu adanya bahwa ada keyakinan percayakan
pemimpinan pada kekuatan Tuhan. Artinya di sini bahwa bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan maupun sebagai profesional perlu menyadari bahwa keberhasilan bapak dan ibu tidak hanya bergantung pada kekuatan dan kemampuan manusiawi bapak dan ibu, tetapi juga pada rencana dan kehendak Tuhan. Bapak-bapak dan ibu harus berserah diri pada Tuhan dalam pengambilan setiap keputusan dan pelaksanaan yang strategi. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kesadaran akan kekuasaan Tuhan. Di sini, di ayat 1 ini, kita diajarkan bagaimana bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan maupun seorang profesional harus memiliki kesadaran akan kekuatan dan kuasa yang lebih tinggi. Bapak dan ibu juga perlu mengakui bahwa kesuksesan dan keberhasilan tidak hanya berasal dari usaha manusia, tetapi juga dari rahmat dan kehendak Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 22 menyebutkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tentu hal ini di bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan perlu menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bapak dan ibu pegang. Tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai akan memperkuat integritas dan kepercayaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah janji kepemimpinan. Di sini kita belajar dari Keluaran 6 ayat 7. Di sini disebutkan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Di ayat ini, kita bisa lihat Tuhan menegaskan bahwa pembebasan mereka bukan hanya sekedar pembebasan fisik, tetapi juga pembentukan mereka sebagai umat khusus Tuhan. Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan mengenalnya sebagai Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan dan melibatkan mereka dalam hubungan yang lebih dalam. Bapak-bapak dan ibu, sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, di ayat ini Allah menegaskan hubungan pribadi antara dia dan umatnya. Tentu sebagai pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu perlu membangun budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai bersama dan kepercayaan tim terhadap kepemimpinnya. Sebagai pemimpin, Bapak perlu juga adanya kepemimpinan yang efektif, yaitu memerlukan komitmen untuk melayani dan membimbing orang lain menuju pemenuhan tujuan bersama. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, bagaimana kita bisa menerapkan ayat 7 tadi? Bapak-bapak perlu melihat adanya janji dan warisan. Di sini, di ayat 7 ini kita diajarkan bagaimana bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan perlu memandu perusahaan menuju tujuan jangka panjang. Memastikan bahwa warisan perusahaan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bapak-bapak dan ibu juga, di sini kita diajarkan bagaimana mengingat janji-janji bisnis, yaitu Allah Allah yang mengingat janjinya kepada umatnya. Nah, di sini dari ayat 7 ini kita bisa juga pelajari bahwa bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan harus memegang teguh komitmen bapak dan ibu terhadap nilai, etika, dan tujuan bisnis bapak dan ibu. Bapak dan ibu juga perlu adanya mengingatkan kita adanya
Memimpin dengan kesetiaan. Artinya bapak-bapak sebagai pemimpin dapat belajar untuk memimpin dengan kesetiaan, memberikan dukungan dan bimbingan kepada tim bapak dan ibu, sebagaimana Allah memberikan bimbingan kepada umatnya. Bapak dan ibu juga perlu adanya melihat janji pemimpinan dan warisan. Di sini di ayat 7 ini, Tuhan memberi janji untuk memimpin bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan dan memberikan mereka warisan yang baik. Sebagai pemimpin perusahaan, bapak-bapak dan ibu dapat menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan berkelanjutan agar perusahaan bapak adanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu juga di sini kita bisa belajar bagaimana kita didorong di dalam suatu organisasi untuk melihat jauh ke depan dengan adanya yaitu melihat ke depan untuk membentuk budaya berorientasi pada masa depan. Bapak dan Ibu juga di sini perlu diajarkan bagaimana kita mendapatkan adanya konsep pengenalan Tuhan. Di ayat 7 ini kita diajarkan bahwa Tuhan menyatakan bahwa Bapak dan Ibu akan mengenal Dia sebagai Tuhan, Bapak dan Ibu. Nah, sebagai profesional, Bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan, apa yang kita lakukan? Yaitu Bapak-bapak dan Ibu dapat mempromosikan nilai-nilai dan etika perusahaan yang menciptakan lingkungan di mana setiap individu mengenal dan menghormati nilai-nilai inti organisasi. Bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya penerimaan sebagai umat Tuhan. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan dapat membentuk budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan integritas. Sehingga tim Bapak dan Ibu akan merasa terikat sebagai umat perusahaan. Tentu ini bisa menciptakan identitas yang kuat dan rasa kepemilikan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya bahwa berkah untuk pembangunan dan pertumbuhan. Artinya di sini bapak-bapak dan ibu bisa menggunakan kesuksesan perusahaan sebagai alat untuk memberkati orang lain dan berpartisipasi dalam inisiatif yang mendukung kebaikan sosial maupun ekonomi. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya perintah untuk memberitakan kepemahakuasaan Tuhan. Artinya bahwa bapak-bapak sebagai pemimpin ya, perusahaan, di dunia perusahaan, hal ini bapak-bapak dan ibu diajak untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia bapak dan ibu, tapi juga menyadari kekuatan dan bimbingan Tuhan. Bapak dan ibu di sini diingatkan untuk selalu bersikap rendah hati, mengakui keberadaan sebagai seorang manusia, dan mempercayai rencana Tuhan. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga diajarkan mengenai janji kepemimpinan. Nah, di ayat 7 ini kita bisa pelajari bahwa Bapak-bapak sebagai pemimpin memiliki bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif memerlukan komitmen untuk melayani dan membimbing orang lain menuju pemenuhan tujuan bersama. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya janji untuk memberi warisan. Nah, di ayat 7 ini kita bisa lihat Allah berjanji untuk membuat bangsa Israel menjadi umatnya. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan perlu memiliki visi jangka panjang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keputusan dan tindakan Bapak dan Ibu terhadap organisasi maupun karyawan. Bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya pemimpin dan umat. Artinya di sini bahwa sebagai pemimpin perusahaan, Bapak-bapak harus melihat karyawan sebagai mitra dalam membangun organisasi.
yaitu mengakui peran mereka setiap individu dan membentuk kesatuan dalam pencapaian tujuan bersama. Bapak dan Ibu juga bisa melihat adanya di sini identitas dan pembebasan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan perlu menyadari adanya identitas perusahaan dan nilai-nilai yang dianut, yaitu tentang pembebasan. Artinya di sini bisa diartikan sebagai mencapai tujuan bisnis tanpa mengeksploitasi atau merugikan pihak lain. Di Amsal 16 ayat 3 menyatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di sini kita diajarkan sebagai pemimpin perusahaan perlu melakukan perencanaan yang bagus, perlu melakukan perencanaan yang bijak, dan bekerja dengan tekun, sambil menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Bapak-bapak dan Ibu dapat mempercayakan bahwa hasil usaha Bapak dan Ibu pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Bapak-bapak profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan, kita bisa tadi pelajari bagaimana kita mempelajari dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 ini, kita sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan dapat belajar tentang kekuatan keyakinan, kejelasan visi, pengenalan sejarah dan warisan organisasi, empati terhadap karyawan dan pelanggan, komitmen terhadap perlindungan tim, membangun budaya organisasi yang kuat, serta pertanggungjawaban terhadap pemenuhan visi dan tujuan jangka panjang. Selain itu juga bapak-bapak dan ibu, kita bisa dapat memahami bahwa setiap rencana dan peristiwa dalam organisasi harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kokoh. Secara keseluruhan, kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kita menerapkan Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, yaitu di sini kita bisa dapat pelajari bagaimana kita mendapatkan panduan moral, panduan etika, dan juga panduan kepemimpinan buat bapak-bapak sebagai profesional. Dan juga kita di sini diajarkan prinsip-prinsip yang mencakup visi yang kuat, integritas, tanggung jawab sosial, mendengarkan kebutuhan anggota tim, dan komitmen untuk mencapai tujuan jangka panjang. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai seorang profesional memiliki keberanian dan juga menjadi seorang memiliki kepemimpinan yang kokoh di dalam menjalankan perusahaan yang kami dapat laksanakan dan juga organisasi yang kami emban ya Tuhan. Ajari kami Tuhan di dalam firman-Mu ini Tuhan, supaya kami selalu bertekun kepadamu. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.